Suara saya jelas, Bante? Jelas, Romo. Suara Bante Nyanabandu juga jelas. Ya, beliau adalah salah satu biku Buddhis kita yang fokus pada latihan mindfulness, sehingga juga beliau bersentuhan langsung dengan ajaran Thai Master Jen Thich Nhat Hanh. Beliau belajar ke Prancis, Plum Village, dan beliau juga menempuh akademik, dan beliau sekarang adalah seorang rektor, seorang ketua sekolah tinggi ilmu agama Buddha Jinarakita di Lampung, ya. Jadi beliau adalah ketua sekolah tinggi, dan beliau juga adalah seorang doktor, beliau adalah seorang akademisi, yang dimana beliau fokus kepada kepemimpinan yang hidup berkesadaran. Nanti beliau akan berbagi kepada kita mengenai apa yang telah beliau alami, yang telah beliau latih selama ini kepada kita semua. Baik, sebelum kita memulai Dhamma Talk, kembali untuk mengembalikan kesadaran kita kembali kepada napas. Saya akan memulai Dhamma Talk kita pada malam hari ini dalam sesi Night of Mindfulness. Kita akan kembali mendengar suara genta. Kita kembali kepada napas, napas masuk, napas keluar. Silakan, Bante. Semuanya terima kasih, Romo. Saudara terkasih, tak terasa 3 minggu kita sudah menjalani rutinitas kita, dan hari ini kita bertemu kembali. Ya, jadi bagi yang hadir hari ini, ya saya melanjutkan apa yang sudah kita pelajari. Ya, jadi 4 kali pertemuan kita ini kita akan membahas tentang 16 latihan pernapasan. Ya, jadi 16 exercise of breathing of exercise, ya. Jadi 16 latihan nafas berkesadaran, dan ini dari Sutta Anapanasati, ya. Nah, jadi selama ini kita mempelajari tentang mindfulness, ya. Jadi kita sebenarnya apa sih yang kita lakukan di dalam mindfulness? Nah, tadi saya sudah mendapatkan satu artikel. Nah, artikel itu ditulis oleh seorang wartawan BBC, ya. Lalu dia sebenarnya saya sudah mendapatkan pas hari H muncul BBC artikel itu. Lalu Bante Yasa langsung mengirim pesan ke saya dan kita membahas hal itu. Judulnya adalah terlalu banyak mindfulness meningkatkan kegelisahan di dalam diri kita. Ya, jadi ada ya, tadi saya dikirim salah satu teman mengirimkan terjemahan ke bahasa Indonesia, ditulis ya mindfulness terlalu banyak itu dapat membuat galau. Jadi saya tidak tahu galau itu gelisah ya, sama ya. Sedikit kurang klik ya. Tetapi di sini harus digarisbawahi bahwa mindfulness yang beredar yang ditulis oleh wartawan BBC itu merujuk kepada masyarakat umum yang membicarakan tentang mindfulness yang mampu untuk mengurangi stres dan depresi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini hanya di level umum, bagaimana mempraktekkan sebuah meditasi dengan objek pernapasan. Dan itu tidak berdasarkan 4 landasan atau 4 ranah dari mindfulness itu sendiri. Ya, dan dia tidak menekankan pada elemen
konsentrasi, dan insight. Nah, jadi tidak perlu galau. Jadi mindfulness yang ditulis itu adalah sangat berbeda dengan apa yang kita lakukan karena mereka di tahap awal. Nah, jadi mereka lebih mengarah kepada bagaimana merilekskan tubuh dan itu merujuk kepada gaya hidup, ya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah sebuah pendekatan yang sistematis yang diajarkan oleh guru Buddha bagaimana membawa praktik meditasi dan menghasilkan energi sadar penuh atau mindfulness sehingga mampu untuk kita ya menyadari tubuh kita, menyadari perasaan kita, menyadari pikiran kita, dan menyadari objek dari pikiran kita. Nah, jadi banyak sekali perbedaan di sini secara mendasar. Nah, jadi itu tidak perlu diperdebatkan, ya, apalagi sesama yang praktisi, dan jangan pernah meragukan apa yang kita praktekkan karena totally itu berbeda. Nah, jadi saya dan Bante Yasa sudah mendiskusikan ini dan juga tadi pagi ya dengan Bante Bautang juga, Bante Bautang mendapatkan artikel ini dan mengirimkan kepada saya. Nah, jadi hari ini ya kebetulan 4 pertemuan ini pertemuan yang kedua dan akan diulas kembali. Nah, jadi saya sudah membuat sedikit ini ya PowerPoint ya. Nah, jadi biar teman-teman bisa tahu bahwa yang akan kita pelajari nanti ke depannya adalah kita mengulas tentang sutta sebenarnya, tetapi sutta ini dibuat oleh Thai menjadi lebih sistematis dan mudah. Nah, jadi apa yang saya bawakan ini adalah dari komentarinya Thai, ya, dari ulasan yang diberikan oleh Zen Master Thich Nhat Hanh. Ya, jadi kita panggilnya Thai. Ya. Nah, jadi dari 16 praktek pernafasan ini kita akan mulai dengan 16 step ya, 16 praktek. Nah, jadi 16 praktek ini akan dibagi menjadi 4, 4, 4, 4. Jadi ada 16. Tadi Romo Wandi membawa pada bagaimana praktik yang 4 yang pertama ya, bagaimana kita menyadari nafas kita ya. Dari nafas kita ini kita tahu bahwa nafas kesadaran membantu kita untuk mengkoneksikan dengan batin kita. Nah, ketika kita mampu untuk mempraktikannya dengan sedemikian rupa, kita tahu nafas masuk, nafas keluar, lalu kita mengkoneksikan antara nafas berkesadaran dengan batin kita. Nah, di situ kita melihat bahwa panjang, pendek, dan nafas ini kita sadari, dan dia akan membantu kita menyadari. Ya, kadang ada bahasanya experiencing the body. Nah, ada yang mengatakan menyadari tubuh, tetapi saya lebih suka atau lebih secara pengalaman saya adalah menyadari, mengalami dan menyadari. Ya, jadi ketika kita mengalami, kita akan mampu untuk menyadarinya. Nah, jadi lalu kita tahu bagaimana kita menyadari seluruh tubuh kita. Nah, nafas dan tubuh itu adalah satu kesatuan. Nafas adalah bagian dari tubuh kita. Nah, ketika nafas berkesadaran terkoneksi dengan batin kita dan nafas kita dilakukan dengan sedemikian rupa, nah di situ kita tahu bahwa nafas menjadi lebih damai, rileks, panjang, pendek, lalu dia adalah bagian dari tubuh kita dan tubuh kita pun di situ menjadi lebih rileks, ya, lebih nyaman. Nah, disitulah kita mampu untuk mengkoneksikan antara tubuh dan batin kita. Nah, karena apa? Karena nafas berkesadaran adalah bagian dari tubuh kita. Makanya kita tahu bahwa aware of the body in the body. Ya, the body ini adalah yang dimaksud adalah nafas berkesadaran kita. Kita menyadari tubuh kita. Nah, kita tahu bahwa tubuh nafas kita ini adalah bagian dari tubuh itu sendiri. Nah, hari ini kita akan membawa ya praktik setelah kita melakukan 4 praktik yang pertama ini, kita membawa ke bagian yang kedua.
Ya, bagian 2 ini adalah 4 yang selanjutnya. Nah, ini menyangkut kepada yang namanya perasaan. Nah, jadi seringkali kita terkecoh oleh perasaan ini. Nah, jadi di sini, nah tadi nanti kita praktekkan ya, kita ajak praktek. Nanti mungkin Pak Romo Wandi bisa sedikit berbagi nanti praktek yang ke-5, 6, 7, 8 dari guided sitting meditation. Nah, jadi selain kita ini belum saya. Oh, ini yang tadi yang saya jelaskan. Nah, ini dia perasaan. Nah, jadi kita kalau berbicara tentang praktik, seringkali kita itu terkondisikan oleh perasaan kita dan kita kalah. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kekuatan untuk bagaimana mengenali, lalu bagaimana kita mentransformasikan, lalu bagaimana kita mampu untuk menjadi tuan bagi diri kita. Nah, perasaan ini sangat menjebak sekali karena kita itu seperti air. Kita dimanapun berada, kita terbentuk oleh bentukan wadah di mana kita berada. Jadi kita itu makanya tidak jarang mut-mutan. Kalau pagi kita kurang tidur, ya kita merasa tidak nyaman. Atau kita bertemu dengan orang yang tidak kita suka, lihat wajahnya, dengar suaranya aja kita udah nggak suka. Nah, jadi antara perasaan dan persepsi itu sangat-sangat kental. Jadi bagaimana sih dengan praktik 16 ini dapat membantu kita. Nah, jadi dari Buddha sendiri sudah meramunya, lalu Zen Master Thich Nhat Hanh membuat menjadi lebih simple sehingga kita mampu untuk menerjemahkan ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, perasaan ini tentu akan menitik beratkan kita terhadap sesuatu hal yang kita rasakan. Nah, ada yang nyaman, tidak nyaman, atau netral, ya kan? Nah, jadi kita harus tahu bahwa mindfulness membantu kita kembali kepada perasaan kita. Bagaimana kita mengenali, bagaimana kita mengetahui keadaan perasaan kita. Nah, jadi dengan mindfulness ini kita mampu untuk mengembangkan sukacita dan kebahagiaan di dalam diri kita. Lalu mengapa sukacita dan kebahagiaan ini sangat penting di dalam praktik yang kita jalani? Karena dia akan membantu kita untuk mentransformasikan penderitaan menjadi kebahagiaan. Nah, jadi bukan sesuatu hal yang salah kalau ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak nyaman, ya seperti yang saya katakan tadi, ya 3 jenis bentukan perasaan, ya nyaman, tidak nyaman, netral, ya kan? Jadi bagaimana kita memunculkan ya kondisi ya sehingga kita memungkinkan untuk memunculkan yang namanya kebahagiaan tadi dan sukacita. Kebahagiaan dan sukacita ini berbeda ya. Kalau di dalam beberapa sutta mengatakan kalau sukacita ini ada semangat seperti excitement. Nah, jadi ada di situ kegirangan. Nah, jadi dia tidak pure, tetapi kalau kebahagiaan, nah di sini konteksnya adalah di sana ada kedamaian, ya di sana ada ketenangan yang membawa kita pada di mana kita merasa dapat menyentuh yang namanya rasa bahagia tadi. Nah, jadi tetapi kita tidak bisa langsung ke bahagia, tidak, tetapi kita butuh yang namanya sukacita. Sukacita inilah yang mengarahkan kita kepada kebahagiaan. Jadi dia adalah keadaan di mana yang harus kita lalui ketika kita memunculkan sebuah keadaan di mana kita berbahagia. Nah, jadi ini sangat penting dua kondisi ini agar kita mampu untuk mentransformasikan penderitaan menjadi kebahagiaan. Jadi udah jelas di sini agama Buddha tidak pernah mengajarkan yang namanya penderitaan. Ya, jadi agama Buddha mengajarkan bagaimana menjadi bahagia. Ya, jadi kita harus garis bawahi hal itu.
Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa kita itu terkadang tidak menjadi diri kita sendiri, tidak menjadi tuan bagi diri kita sendiri, kita digerakkan oleh boneka energi kebiasaan kita. Ya, jadi kalau kita kebiasaannya adalah ingin sesuatu hal ya sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita ingin bersama orang yang kita senangi mendengar suara yang nyaman, misalnya tadi contoh ketika mendengar Romo Wandi memberikan panduan, oh biasanya saya itu mendengar Sister Chan Kom, saya langsung bereaksi, oh saya tidak mau mendengar ini. Nah jadi kan itu adalah suatu bentukan di mana kebiasaan kita yang sudah tertanam di dalam diri kita, ya di gudang kesadaran kita. Nah ini akan muncul ketika ada situasi kondisi. Telinga kita mendengarkan, lalu mentransferkan kepada di dalam manas kita. Manas kita ini sudah dia kan berubah berupa persepsi, kesadaran dan pencerapan. Lalu dia akan menangkap oh persepsi, oh ini bukan nih, belum pernah nih siapa. Nah, jadi kan kalau si Cengkom yang didengar, dia kan sudah tersimpan di gudang kesadarannya. Dia akan merasa nyaman. Nah, tetapi ketika muncul dari suara Romo Wandi, ada penolakan di sana. Karena apa? Karena berbeda. Saya kok beda gitu. Jadi ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi energi kebiasaan kita. Karena makanya kita itu seringkali dibentuk oleh energi kesadaran kebiasaan kita tadi. Nah, jadi kita seperti boneka zombie ya. Jadi kita digerakkan oleh energi kesadaran kita dan kita tidak mampu untuk melihat ini secara mendalam karena ya kita tidak mampu tadi untuk melihat diri kita karena perasaan kita itu adalah kita sendiri. Ya, jadi perasaan itu kan berada di dalam tubuh dan batin kita. Nah, jadi tubuh dan batin ini adalah teritori kita. Makanya tadi kata Romo Wandi adalah saya akan mengundang bel dan kita kembali ke rumah sejati kita. Nah, rumah sejati kita itu adalah tubuh dan batin kita. Nah, tubuh dan batin kita itu adalah teritori kita, wilayah kita. Jadi kita ini adalah tuan. Jadi kita yang akan mampu untuk mengarahkannya. Nah, jadi selama ini kita tidak memiliki kemampuan untuk hal itu. Nah, ini menyangkut kepada perasaan. Mengkondisikan tubuh dan batin kita. Nah, jadi sekarang kita masuk ke yang kelima adalah bagaimana kita dapat memunculkan yang namanya sukacita di dalam diri kita. Jadi kita menyentuh perasaan nyaman, tidak nyaman, dan netral tadi. Nah, jadi kita menyambung tadi 4 latihan yang pertama sudah diberikan oleh Romo Wandi. Yang kelima adalah misalnya bernafas masuk, saya tahu saya sedang bernafas masuk, ya, lalu bernafas masuk, saya menyadari perasaan sukacita di dalam diriku. Bernafas keluar, saya menyadari ya perasaan sukacita di dalam diriku. Nah, jadi di sini kita menyentuh perasaan tadi. Nah, terkadang ketika kita tidak nyaman pun sama demikian. Bernafas masuk, saya tahu perasaanku sedang marah. Bernafas keluar, saya tersenyum dengan perasaan marah saya. Nah, jadi kita tahu. Nah, lalu bagaimana kita dapat memunculkan dari sukacita tadi? Nah, ini sebagai hasil ketika kita mampu untuk mengkondisikan 4 latihan yang pertama tadi, ya, di yang keempat itu adalah bernafas masuk, saya menyadari seluruh tubuhku. Bernafas keluar, saya menenangkan tubuhku. Nah, di sini ketika kita mampu untuk melakukan hal ini, dia akan memunculkan sukacita. Karena apa? Di sana kita sudah tahu bahwa kita sudah dikondisikan di mana tubuh terkoneksi, batin terkoneksi dengan nafas berkesadaran. Nah, nafas berkesadaran inilah yang mengkoneksikan antara batin dan nafas itu sendiri, ya secara sadar penuh. Nah, nafas ini adalah bagian dari tubuh kita.
Nah, nafas berkesadaran menjadi rileks dan teratur, dan begitu juga tubuh menjadi rileks. Jadi batin dan tubuh menjadi rileks. Nah, kita tahu bahwa tubuh kita menjadi tenang, ya kita menenangkan tubuh kita. Nah, di sanalah kita akan yang namanya mengalami dan menyadari perasaan sukacita itu muncul. Nah, perasaan sukacita ini adalah perasaan yang nyaman. Nah, jadi dia sudah hadir di sana. Nah, di situ kita menyadari di step yang kelima. Nah, setelah step kelima, kita masuk ke step keenam. Nah, di step keenam adalah menyadari kebahagiaan. Ya, bernafas masuk, saya tahu saya sedang, bernafas masuk, saya berbahagia. Bernafas keluar, ya, saya merasakan kebahagiaan. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa sukacita tadi, yang saya katakan tadi, bahwa dia memiliki di mana seperti contohnya gini, sukacita. Kita dari kota, kita datang ke Sudibawana misalnya. Karena Sudibawana hijau dan enak, penuh dengan hal-hal yang menenangkan, kita duduk, lalu kita melihat ke arah yang nyaman, jadi di sana kita rasanya seneng banget, kita merasakan ketenangan dan kedamaian. Nah, muncul sukacita di dalam diri kita. Nah, ketika kita perasaan sukacita ini muncul, ya disitulah kita mampu untuk membawa kedamaian di dalam diri kita. Nah, kedamaian dan kebahagiaan inilah muncul sehingga kita dapat menyadarinya. Nah, sepenuhnya ya kita harus benar-benar paham bahwa bagaimana keadaan perasaan kita tadi. Nah, jadi dari sukacita yang penuh dengan semangat, ya penuh dengan ya rasa bahagia tadi, tetapi dia tidak pure. Nah, tetapi ketika kita sudah mulai ya di dalam step ke-6 ini, nah di situ kita akan menyentuh yang namanya kedamaian tadi. Nah, sukacita penuh dengan semangat dan ini akan mengarahkan kita pada kedamaian. Nah, kedamaian inilah yang sukacita plus kedamaian inilah yang akan mengarahkan kita kepada kebahagiaan dan kita dapat menyadari ya ketika kita berada di situasi itu. Nah, jadi 5 dan 6 ini saling berhubungan. Dia sangat-sangat dekat. Makanya ketika kita memandu, dulu saya sempat bertanya, sukacita dan bahagia kan bukannya sama. Ya, kenapa nggak langsung bahagia aja? Mengapa harus sukacita? Nah, ternyata dia akan mengantarkan kita untuk hal itu. Ya. Nah, jadi setelah kita mampu menghadirkan sukacita di dalam diri kita, nah di sini kita akan membawakan perhatian kita. Nah, jadi kita tahu bahwa bagaimana tubuh dan batin kita itu memproduksi tadi, apakah munculnya dari tubuh kita, perasaan sukacita tadi, lalu apakah dari batin kita. Lalu ketika dia bertransformasi menjadi kebahagiaan, apakah juga itu dari tubuh dan batin kita. Nah, jadi ketika hal ini muncul, pasti dia akan memunculkan yang namanya mental formasi. Nah, mental formasi ini ada 51, tetapi yang digarisbawahi di 16 latihan berkesadaran ini lebih kepada perasaan. Nah, tubuh memproduksi perasaan, ya, batin memproduksi perasaan tetapi mengakar pada persepsi. Ya, makanya sering kita temukan adanya yang namanya perasaan dan persepsi, ya kan? Nah, tetapi mereka ada hal yang dekat tetapi berbeda, ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Seringkali ya, kalau kita duduk dengan nyaman, ya seperti saya duduk hari ini dari jam 9, ya berhenti sesaat. Nah, jadi mohon maaf pantat saya ada terasa tidak nyaman. Tetapi kalau saya duduk lama seperti ini, saya merasakan bahwa tubuh saya ini nggak nyaman gitu. Jadi ada perasaan tidak nyaman gitu terhadap keadaan tubuh saya. Nah, ketika saya berjalan, saya merasakan bahwa adanya kenyamanan di situ. Nah, itu tubuh. Nah, lalu tadi saya menerima kabar bahwa ada yang harus dikerjakan di sekolah tinggi.
Nah, muncul perasaan tidak nyaman. Nah, muncul perasaan tidak nyaman ini, nah dia berakar dari persepsi saya. Mengapa? Begini, di dalam pemahaman pemikiran kita itu, di pikiran kita itu ada 3 layer, ya. Gudang kesadaran, manas, sama pikiran itu sendiri, ya. Nah, jadi energi kebiasaan saya tentang kerja di kampus itu sudah ada tersimpan di dalam gudang kesadaran saya. Nah, ketika saya mendengar sesuatu hal, ya muncul perasaan, tetapi perasaan ini naik di satu sisi, keluar dari persepsi karena dia pikiran saya. Nah, jadi persepsi itu muncul. Nah, sedangkan kalau saya duduk tidak nyaman itu lebih kepada tubuh saya. Jadi kita harus tahu bahwa mental formasi di dalam kita itu akan muncul. Dia ada 51, ya berbagai macam hal, salah satunya adalah perasaan. Nah, perasaan inilah yang kita diajak di latihan keempat bagian kedua ini 5-8 adalah untuk menyadarinya. Tidak hanya yang baik, tetapi untuk membantu kita untuk menghadirkan yang tadi praktik yang membawa manfaat, tentu kita harus memunculkan sukacita dan kebahagiaan di sana. Nah, perasaan inilah yang akan membantu kita mentransformasikan yang tidak nyaman menjadi nyaman. Maksudnya nyaman di sini adalah yang berhubungan dengan penderitaan ditransformasikan menjadi kebahagiaan. Nah, jadi kita di sini tahu bahwa membawa perhatian kita kepada semua perasaan yang muncul, apakah itu diproduksi oleh tubuh maupun batin atau pikiran kita. Nah, jadi kita tahu, makanya memahami cara kerja pikiran kita itu sangat-sangat penting, ya sangat-sangat penting. Nah, jadi fungsi dari pikiran atau batin termasuk perasaan dan persepsi. Nah, ketika kita menyadari setiap fungsi tubuh dan setiap tindakan mental kita akan menyadari setiap bentukan perasaan yang muncul. Kita tahu bahwa oh ini bagian dari munculnya adalah dari pikiran. Ya, dia berhubungan dengan pikiran saya karena berakar pada persepsi. Nah, makanya bagaimana kita dapat mentransformasikan pikiran yang berawal dari persepsi tadi. Lalu bagaimana yang muncul dari tubuh kita. Ya, jadi kita tahu rasa tidak nyaman. Lalu terakhir adalah kita menenangkan, yang praktek ke-8. Ya, 878 kan menyadari mental formasi dan menenangkan mental formasi. Nah, dia juga saling berhubungan dua ini. Tetapi di bagian titik yang ke-8, dia ada satu bagian tersendiri. Nah, jadi menenangkan tubuh dan pikiran serta menjadikan mereka damai. Nah, jadi kita tahu tadi bagaimana tubuh dan pikiran kita, bagaimana perasaan muncul dari tubuh kah, berasal dari tubuh atau berasal dari pikiran kita yang akan mengakar pada persepsi, dan kita dapat menjadikan mereka damai di dalam diri kita, ya, sehingga kita dapat mentransformasikan bentukan-bentukan perasaan ataupun persepsi tadi. Nah, di bagian praktek ini kita akan membuat ya menjadi lebih sempurna dan lengkap bagaimana memandunggalkan tubuh, pikiran, perasaan, dan nafas kita. Ya, jadi tadi di awal yang 4 bagian awal, batin, nafas, dan tubuh, ya kan? Nafas dan tubuh adalah satu kesatuan. Jadi tubuh dan batin itu manunggal. Sering kita dengar unifying body and mind. Nah, ini adalah bagaimana latihan keempat yang selanjutnya adalah kita unifying body, mind, feeling, and breath. Tubuh, pikiran, perasaan, dan nafas kita. Nah, jadi bagaimana dapat kita lihat bahwa tadi, ya kan, perasaan dapat berasal dari tubuh, ya kan? Perasaan dapat berasal dari pikiran, tetapi mengakar pada persepsi. Ya, bagaimana kita memandunggalkan antara nafas berkesadaran kita, pikiran kita, dan tubuh kita. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bagaimana struktur dan cara kerjanya. Nah, jadi di sini sangat
luar biasa dan saya sangat-sangat bersyukur ya, makanya ketika membaca artikel tadi pagi ya kami memiliki satu pendapat yang sama, insight yang sama antara Bante Bautang, Bante Yasa dan saya. Walaupun kita jauh tetapi ketika kita diskusi ya memang kita menemukan hal itu. Jadi ya ini sangat jelas di sini dan luar biasa dapat membantu kita bagaimana mentransformasikan perasaan. Jadi jangan pernah membuang perasaan. Misalnya, oh saya tidak nyaman, ini saya ada rasa marah, tidak bisa, jangan pernah dibuang. Tetapi bagaimana kita mengembrace-nya, kita memeluknya, ya, kita menyadari, kita menerima, lalu kita melepas. Dan ini akan membantu kita mentransformasikannya menjadi kebahagiaan tadi. Jadi saya sungguh melihat bahwa bagaimana Thai atau Zen Master Thich Nhat Hanh membawa praktek ini ke lebih konkret lagi. Jadi apa yang saya sampaikan, kata-kata ini yang ada di kotak-kotak ini adalah terjemahan yang saya ambil dari sutra yang dikomentari oleh Zen Master Thich Nhat Hanh, bukan saya, ya, karena kami mempelajari ini di sana, ya, buku wajib. Nah, jadi praktisi meditasi ini harus mampu menutrisi diri mereka dengan konsentrasi meditatif yang sukacita dan bahagia. Ya, ini konteksnya perasaan ya. Tadi yang saya bawa 4 latihan kedua itu. Nah, jadi kita harus tahu bahwa mengapa orang praktik meditasi atau meditasi kan menghasilkan energi sadar penuh. Jadi jangan mengatakan meditasi mindfulness. Tidak, itu kurang tepat. Jadi meditasi menghasilkan energi sadar penuh atau semerti, sati, atau mindfulness. Nah, jadi di dalam mindfulness itu ada konsentrasi dan insight dan mengarahkan kita kepada sukacita dan bahagia. Nah, kalau ditanya konsentrasinya apa? Nah, ketika kita mengembangkan yang tadi nafas masuk, nafas keluar adalah bagian dari praktik meditasi tadi. Nah, di sini ketika kita menyentuh yang dinamanya energi sadar penuh, nah di situ akan membantu kita menjadi fokus. Nah, fokus akan nafas masuk, nafas keluar, saya menyadari nafas saya panjang, nafas saya pendek. Nah, disitulah makanya kalau orang bilang, kalau orang maling mindfulness dong Bante. Nah, iya dia mindfulness, dia menyadari, dia berkesadaran, tetapi dia tidak konsentrasi meditatif. Nah, itu yang membedakan. Nah, jadi di sini seorang praktisi harus paham akan hal ini, lalu dia mampu, ya praktik yang kelima yang tadi menyadari sukacita, itu akan membantu mengenali dan menyadari setiap sensasi yang muncul di dalam diri kita. Nah, jadi kalau kita mempraktekkan 1 sampai 4, lalu kita masuk ke 5, di sini kita kalau masih pemula, kita akan mungkin belum ahli bagaimana memunculkan atau menyadari sensasi sukacita tadi. Ya, nah dengan praktik sedemikian rupa akan membantu kita untuk menjadi lebih ahli dan tahu. Nah makanya kita ada guided sitting meditation yang seperti yang dilakukan oleh Romo Wandi tadi 1 sampai 4. Nah yang kelimanya itu akan membantu. Jadi 1 dan 4 ini sudah mengkondisikan, ya kan? Itu adalah tubuh dan batin. Itu bagian tubuh. Lalu kita masuk ke 5. Nah 5 ini kan sudah dibantu. Apa yang membantu kita tadi? Bagaimana energi mindfulness menutrisi diri kita. Ya, di bagian tubuh sudah ada, lalu ketika tubuh sudah rileks, damai, nah kondisi ini memungkinkan kita untuk mengenali dan sensasi. Kita sudah merasa tenang, damai, dan disitulah kita akan yang namanya menyadari atau mengalami sukacita. Nah, ini seringkali terjadi apalagi kalau kita sudah banyak kali pekerjaan, kita diberikan sitting atau total relaksasi, terkadang kita merasakan bahwa rileks sekali, nyaman. Nah, di situ ada sukacita.
Ya, kita ingin mengulangi. Nah, di situ ada yang namanya sensasi. Nah, jika kita mampu untuk menyingkirkan ya tadi situasi stres, kesulitan di keseharian kita, ya memasuki meditasi, ya kita dengan sukacita. Jadi kita tidak lagi seperti orang yang kalau lagi stres mencari-cari, mana ya metode saya, mana ya teknik saya. Nah, makanya akhirnya dia tidak memunculkan sukacita. Tools atau bukan sebuah teknik. Kita harus benar-benar mengatakan kepada diri kita ini adalah bagian dari sebuah praktik, ya praktik yang benar-benar harus kita jalani, ya bukan hanya sekedar metode. Kenapa? Kalau kita selalu menganggap ini metode yang akan membantu kita, dia tidak akan mengakar pada diri kita dan dia akan di luar diri kita sehingga ketika kita membutuhkannya kita tidak bisa. Nah, jadi jangan menunggu stres untuk berlatih. Contohnya, kita ada 4 musim. Lalu kita menanam di musim semi, ya kan? Lalu kita merawatnya di musim panas. Lalu kita memanennya di musim gugur. Nah, di musim dingin kita tidak akan menanam. Nah, disitulah kita membutuhkan untuk bertahan hidup, ya kan? Nah, sama, kita tidak tahu situasi kita kapanpun, dimanapun akan muncul di keseharian kita. Nah, jadi kalau kita mampu untuk menyingkirkan ini dalam arti bukan menolak ya, tetapi bagaimana kita dapat mentransformasikan situasi yang stres, yang sulit di dalam keseharian kita melalui praktik mindfulness yang kita lakukan, melalui meditasi kita, sehingga hal ini dilakukan dengan sukacita. Nah, jadi praktik yang kelima ini benar-benar luar biasa. Jika kita latih dengan sedemikian rupa, kita akan menjadi ahli bagaimana memunculkan sukacita di setiap praktik kita. Makanya kalau kita berada di satu komunitas, misalnya kita ketika di Sudibawana berdiri, berkumpul bersama, kita bernyanyi ya sebelum meditasi jalan, ya lalu di situ kita tahu bahwa rasa sukacita itu muncul. Wah, senang banget dan bagaimana bisa melihat yang lain sangat menutrisi. Nah, sama seperti keseharian kita, kita juga harus mampu untuk menghadirkan ke hal-hal seperti itu. Nah, jadi kita tahu bahwa sukacita itu adalah sebuah keadaan psikologi yang positif. Ya, bagaimana kita mampu untuk selalu mengembangkan di dalam diri kita. Ya, jadi dia menutrisi, dia menyembuhkan. Nah, jadi praktik bagaimana memunculkan sukacita itu akan mengarahkan kita kepada kebahagiaan yang keenam, ya, lalu yang ketujuh ya kita menyadari mental formasi tadi, lalu kita menenangkan mental formasi itu sendiri. Makanya kalau kita marah, kita tahu bagaimana kita tidak nangis yang berkepanjangan, tetapi dia dapat dijadikan sebuah hal yang menyenangkan. Ya, jadi sukacita membantu kita untuk ya secara kesehatan ya, ini saya quote dari apa yang dikatakan oleh Zen Master Thich Nhat Hanh, bahwa sukacita membantu sirkulasi darah ke tubuh kita. Makanya kita merasa lebih hidup. Mengapa? Ketika kita bernafas, ya bernafas itu membantu kita untuk merilekskan tubuh dan batin kita. Nah, di situ kita akan merasakan bahwa sirkulasi dari darah kita akan lancar, dan di situ kita akan merasakan jauh kita secara fisik lebih hidup. Nah, ini akan memunculkan yang namanya sukacita, dan sukacita memungkinkan untuk hal ini. Nah, orang yang memiliki sukacita dengan keadaan tubuh dan batinnya yang rileks tadi, penuh kedamaian, dan itu akan memudahkan untuk berkonsentrasi. Ya, ketika kita konsentrasi, kita akan mampu untuk melihat secara mendalam. Ya, melihat keadaan sebagaimana apa adanya, tanpa adanya penghakiman dan penyalahan. Nah, jadi di step ini kita tidak akan yang namanya mendualitaskan perasaan yang muncul di dalam diri kita. Ya, jadi keadaan itu akan dapat kita terima dengan sedemikian rupa dan akan kita transformasikan, dan kita akan menjadi orang yang ahli bagaimana memunculkan sukacita tadi.
Jadi praktik yang 5, 6, 7, 8 ini sudah cukup ke arah yang sangat membantu di keseharian kita, karena kita melihat, kita mendengar, kita merasakan, ya kita melihat, mendengar, ya merasakan, membaui, ya dan satu lagi makan, ya. Nah, itu juga akan merasakan sesuai dengan apa yang kita rasakan. Kalau kita tidak suka dan tidak sesuai dengan yang kita mau, pasti ada penolakan di sana. Nah, praktik ini sangat membantu kita sekali untuk menyentuh kebahagiaan dan sukacita di dalam keseharian kita. Nah, jadi secara garis besar bahwa tadi latihan kelima bagaimana membawa kita kepada sukacita, ya latihan keenam adalah ketika kita telah berada di keadaan sukacita tadi, dan dia akan mengizinkan kita untuk menyadari dan mengarahkan kepada keadaan kita merasakan sebuah kebahagiaan. Nah, bahkan ketika kita merasakan nafas masuk dan nafas keluar, dan itu dimungkinkan. Ya, jadi teman-teman tahu bahwa praktik ini terlihat simple tetapi sangat mendalam. Jadi kebahagiaan itu seperti yang saya katakan di awal, bahwa dia lebih dari sukacita. Ya, sukacita itu ada excitement, ada semangat. Nah, semangat. Jadi kebahagiaan di sana itu tidak pure. Ya, masih ada semangat. Nah, semangat ini kan karena kita suka, jadi kita sangat semangat. Ya, tetapi dia bersifat positif. Nah, tetapi kalau kebahagiaan di sana lebih rileks, lebih nyaman, lebih damai, dan itu akan membantu kita ya untuk memunculkan sebuah kualitas kedamaian tadi. Nah, jadi mental formasi tadi ya ada 51 ya jenisnya. Nah, mental formasi itu adalah fenomena psikologikal kita ya. Jadi ada 51 ya. Jadi perasaan itu adalah salah satu dari 51. Nah, jadi di bagian 7 dan 8, mental formasi ini secara sederhana dimasukkan ada perasaan. Ya, perasaan mempengaruhi munculnya persepsi. Nah, jadi yang saya katakan tadi bahwa ada dua sumber dari perasaan, dari tubuh dan dari batin atau pikiran. Nah, jadi kalau dari pikiran itu dia pasti mengakar kepada persepsi, mempengaruhi. Kalau kita tidak nyaman, keadaan panas, ya ini dua-dua nih, ini menarik. Kalau kita berada, misalnya nih, saya di Sudibawana, selama ini suhunya itu 16 sampai 19. Hari ini 24. Tadi saya tidak menggunakan jubah panjang saya. Kenapa? Karena selama ini saya menggunakan jaket dan mantel sama kupluk. Karena 16 sampai 18 dan lembab sekali dan dingin. Hari ini tiba-tiba saya merasa tubuh panas dan tidak nyaman. Nah, di sini saya tahu bahwa saya membawa praktik ini, nah di mana saya merasakan bahwa perasaan tidak nyaman di tubuh saya karena mengenakan jaket yang tebal, karena udara sudah berubah cuaca, lalu bagaimana saya tahu bahwa pikiran saya itu memunculkan persepsi bahwa saya tidak akan nyaman dengan keadaan suhu 24 derajat itu tadi, karena perubahannya hampir 5 sampai 6 derajat dan itu sangat drastis. Lalu sekitar jam 5 dia turun lagi ke bawah dan dingin. Tadi saya sebelum mulai saya sempat kedinginan. Nah, saya minum air hangat. Nah, ternyata menjadi lebih hangat lagi. Jadi kalau mau merasakan ya keadaan cuaca itu sangat bagus ya. Dua praktik ini akan kita rasakan, antara tubuh yang menghasilkan keadaan perasaan, di mana pikiran juga memunculkan perasaan tetapi mengakar kepada persepsi. Nah, jadi sebagian perasaan mengakar di tubuh kita, sebagian mengakar pada pikiran yang munculnya dari persepsi. Nah, jadi praktek ke-7 dan 8 membantu kita untuk menyadari dan mengalami perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, dan netral, serta ada gabungannya, perasaan nyaman dan tidak nyaman. Seperti saya dikasih hadiah, ya, dikasih hadiah itu mahal, ya. Saya senang dikasih hadiah karena saya ulang tahun. Tetapi ketika menerima itu saya gugup. Di situ saya tidak nyaman karena terlalu mahal, ya kan? Muncul
tidak nyaman, perasaan itu dari pikiran saya yang mengakar dari persepsi bahwa nanti bagaimana anggapan orang dan sebagainya. Nah, jadi kita tahu bahwa gabungan-gabungan perasaan itu yang membuat kita, kalau kita tidak mampu untuk melihat secara mendalam, kita akan campur aduk seperti jus apel tadi, kita akan sangat tidak mampu untuk menguasai diri kita. Kita tidak mampu menjadi tuan untuk menjaga teritori kita, rumah sejati kita. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa praktik mindfulness yang kita lakukan 16 pernafasan ini tidak hanya berhenti bagaimana kemampuan kita merelaksasikan tubuh dan batin kita. Itu hanya bagian kecil di awal, tetapi bagaimana kita masuk lebih detail ke bagian-bagian dari tubuh dan batin tadi. Nah, perasaan itu muncul kan iritasi, ya, marah, gelisah, kekhawatiran dan kebosanan. Bahkan yang bahagia pun kita sama. Apapun bentuk perasaan muncul, kita harus mengetahui dan menyadarinya. Nah, jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa sehingga kita benar-benar hadir untuk membantu diri kita bagaimana kita memunculkan sebuah keahlian untuk berdamai di situasi kondisi tertentu. Nah, jadi menutup berbagi saya malam ini, mindfulness, ya. Jadi kita sering berbagi apa itu mindfulness. Saya sudah praktek kok tidak membantu saya. Nah, jadi mindfulness ini membantu mengidentifikasi ya, sebuah perasaan sebagai sebuah perasaan. Nah, jadi kita seringkali ya melihat perasaan kita, perasaan tidak nyaman dan berkembang menjadi perasaan-perasaan lainnya. Ya, di situ ada kebencian, di situ ada rasa tidak terima, di situ ada kekecewaan, di situ ada kegelisahan, di situ ada kekhawatiran. Ya, tetapi dengan mindfulness kita akan mampu menyadari atau mengidentifikasi perasaan kita sebagaimana apa adanya. Ya, dia sebuah perasaan, ya sebagai sebuah perasaan. Sebuah emosi sebagai sebuah emosi. Ya, membantu kita untuk memegang kuat, ya, maksudnya di sini adalah merangkul ya emosi kita dengan lembut. Nah, bagaimana kita merawatnya dan bagaimana kita mampu untuk melihat fenomena tersebut secara mendalam dan lebih seksama sehingga kita tidak terbelenggu oleh keadaan tadi. Ya. Lalu dengan mengobservasi hakikat sejati dari berbagai perasaan, ya tadi hakikat sejati itu kan kita mampu untuk melihat secara mendalam ya perasaan kita tadi, ya bagaimana bentukan perasaan tadi, lalu datangnya dari mana, disebabkan oleh apa, dan di sini kita melihat kesaling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dari fenomena perasaan tadi, sehingga kita tidak akan terseret oleh persepsi yang keliru untuk melihatnya, tetapi kita mampu untuk melihat secara true nature atau hakikat sejatinya. Ya, jadi makanya kita tidak akan menghakimi, kita tidak akan menyalahkan, dan kita tidak akan lagi yang namanya melakukan sebuah praktik yang dualitas. Ya, kita sering seperti itu, hitam putih, 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu yang kita lakukan. Lalu kita bisa mentransformasikan energi tersebut menjadi energi damai dan sukacita. Nah, jadi demikian ya, semoga ini memberikan satu gambaran tentang 4 praktik yang bagian kedua dari 5 sampai ke 8. Ya, jadi yang 1 sampai 4 kita sudah lewati 3 minggu yang lalu, tadi disinggung sedikit, lalu yang ke-5 hingga ke-8. Nah, nanti ketika kita tahu bagaimana merelakskan tubuh kita, bagaimana kita menyadari tubuh kita di dalam 4 ini yang akan mengarah kepada landasan pertama dari mindfulness, aware of the body in the body, yang menyadari tubuh ya dalam tubuh, lalu aware of the feeling in the feeling, ya menyadari perasaan di dalam perasaan. Nah, jadi kita tahu. Lalu nanti aware of the mind in the mind. Bagaimana kita menyadari pikiran di dalam pikiran, lalu bagaimana menyadari
objek pikiran di dalam objek pikiran. Nah, jadi kita akan bertahap. Nah, di sini bagaimana kita melihat bahwa kita setelah ini menuju kepada persepsi. Ya, jadi kalau tidak salah, iya, mental formasi. Ya, nanti yang ketiga mental formasi, yang keempat baru persepsi. Jadi kita sudah ada ini 16 guided-nya. Ya, makanya ketika kita mempelajari yang namanya blooming of the lotus, nah dasarnya ini, ya. Nah, jadi blooming of the lotus adalah munculnya dari praktek ini. Nah, jadi teman-teman sedharma dan yang berbahagia, semoga hal ini dapat memberikan sebuah gambaran dan pemahaman bagi kita semua untuk kembali lagi mengembangkan praktik mindfulness di dalam diri kita dan komunitas, sehingga kita benar-benar menyentuh yang namanya hakikat sejati dari ya, tubuh, batin, dan perasaan kita. Ya, tadi kita tahu bahwa bagaimana sih hakikat sebagaimana apa adanya dari sebuah perasaan sebagai sebuah perasaan. Ya. Emosi sebagai sebuah emosi. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, Namo Sakyong Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan selamat malam. Terima kasih pada Bante Nyana Bandu yang telah memberikan kita materi yang sangat bermanfaat dan membantu kita untuk memahami mindfulness itu, dan prakteknya juga mungkin tadi ada panduan yang masih bingung, tapi Bante Bandu tadi sudah menjelaskan apa yang telah saya ucapkan pada kalimat panduan. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, atau mungkin ada teman-teman yang masih bingung dengan latihannya. Saya kok kalau bernapas, apakah saya harus bernapas seperti ini atau seperti itu, gitu ya? Atau mungkin ada gangguan-gangguan bentuk ketidaknyamanan pada tubuh atau perasaan pada saat meditasi. Silakan ya ditanyakan kepada Bante Nyana Bandu seputar latihan kita ya, seputar latihan yang telah kita lakukan, apa yang menjadi keraguan atau apa yang menjadi kebingungan dalam latihan, supaya latihan teman-teman bisa berjalan dengan baik dan memiliki semangat untuk berlatih ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan di unmute sendiri atau di raise hand. Nanti panitia akan membantu untuk di unmute ya. Silakan monggo sampai Pak Suyono. Oh, Pak Suyono mungkin ya. Baik. Monggo Romo. Terima kasih Romo Wandi. Yang mulia Bante Nyana Bandu izin bertanya. Menarik sekali ini bercerita tentang perasaan. Nah, saya hanya menggunakan bahasa yang simpel aja, yang sederhana. Begitu Bante jabarannya begitu, bahasanya begitu luar biasa. Jadi begini Bante, kita sebagai praktisi meditasi ya, praktisi yang selalu berlatih untuk sadar penuh berkaitan dengan perasaan nih tadi ya. Nah, banyak hal perasaan yang muncul pada diri kita. Salah satunya adalah perasaan yang tidak baik atau perasaan yang tidak menyenangkan. Ya. Nah, apakah ketika perasaan yang tidak menyenangkan ini muncul, ini kita ubah supaya menjadi menyenangkan? Ataukah kita sadari saja bahwa perasaan ini tidak menyenangkan? Jadi ya sudah, kita sadari saja, kita abaikan, lalu kita tidak terpengaruh oleh perasaan itu. Jadi saya ilustrasikan begini Bante, kalau saya mau minum kopi, lalu tidak ada gula, rasanya pahit. Supaya saya
perasaan pahit ini tidak saya sukai sebenarnya, tapi supaya saya suka, saya coba cari-cari gula mana ya, minta saudara dan sebagainya, lalu saya dapat, lalu saya masuk supaya tidak pahit, gitu ya. Ataukah ya sudah pahit, saya terima aja, saya sadari pahit, saya lalu berasumsi bahwa ini pahit tidak masalah, tetap saya harus terima aja. Seperti itu ilustrasinya, Bang. Jadi sebagai seorang praktisi, apa yang berkaitan dengan perasaan ini, apa yang mesti kita munculkan, kita kembangkan supaya hidup kita menjadi apa ya, lebih baik gitu. Oke, terima kasih. Ya, langsung Bante. Oke, terima kasih Pak Suyono. Kalau minum kopi nggak ada gula, lalu susah, lihat saya aja Romo. Iya. Gini Romo. Yeah. Jadi praktik yang kelima, 6, 7, 8 itu tidak berdiri sendiri. Jadi dia berdiri dengan dukungan praktik dasarnya 1, 2, 3, 4 tadi. Jadi tidak bisa terpisah. Seperti kita naik tangga, kita menghitung anak tangga sampai tangga kelima kita lupa berapa. Jadi kita harus kembali ke awal, Romo. Nah, jadi ketika muncul perasaan tidak nyaman, ya kita tidak boleh menolak. Kan saya katakan tadi bahwa perasaan kita adalah diri kita. Karena dia berada di dalam teritori kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita merangkul, lalu menerima, menyadari, ya, lalu bagaimana kita membawa kepada praktik kita tadi. Jadi kita harus experiencing the feeling. Jadi kita harus mengalami perasaan itu dulu. Nah, lalu kita mampu untuk menyadarinya. Nah, ketika itu ya bagaimana kita memunculkan kapasitas kita untuk menjadi sukacita tadi. Nah, dengan keadaan sukacita inilah yang membantu kita untuk mentransformasikan ketidaknyamanan tadi menjadi kebahagiaan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan kalau seperti tidak ada gula dan kopi? Kalau saya berbeda lagi. Saya kalau ada gula saya menderita. Kopi dikasih gula saya menderita. Saya tanpa ada gula saya berbahagia. Nah, jadi seringkali saya diberikan gula di kopi saya, yang saya lakukan adalah saat itu ya saya merilekskan tubuh dan batin saya, ya saya duduk, ya lalu saya meminumnya dengan sadar penuh. Nah, sebelum itu kan yang saya katakan tadi, saya kembali, kita nafas masuk, nafas keluar ke dalam diri kita itu, kita kembali ke rumah sejati kita. Nah, ketika kita kembali ke rumah sejati kita bernafas masuk, nafas keluar, kita menyadari nafas kita masuk, nafas kita keluar, kita tahu nafas kita panjang, nafas kita pendek. Nah, di situ kita tahu bahwa kita menyadari keadaan tubuh kita secara keseluruhan. Nah, di situ upaya kita untuk merilekskan tubuh dan batin kita sudah terjadi. Kita mengalaminya. Nah, ketika kita mampu untuk mengenali perasaan kita tadi, nah di situ kita tidak akan ada dualitas lagi. Ya, kita seorang praktisi meditasi, dia tidak akan menolak. Tetapi dia tahu bahwa keadaan bahagia, keadaan tidak nyaman, ataupun netral adalah hal yang sama. Tetapi bagaimana dia mengkondisikan kepada sukacita dan bahagia tadi. Agar apa? Agar dia mampu untuk memunculkan ya kualitas-kualitas ini di dalam dirinya. Nah, jadi keadaan yang seperti apapun bukan menjadi hal yang masalah, tetapi bagaimana dia mampu untuk mentransformasikannya. Ya, jadi tidak masalah tentang kopi yang pahit tadi. Ya, jadi ketika dia disuguhkan kopi pahit, ya mungkin dia akan bertanya, apakah ada gula? Tidak ada gula, ya dia akan tersenyum mungkin, lalu dia akan kembali kepada nafas masuk, nafas keluar, dan dia menyatakan, bernafas masuk, saya tahu ada kopi di hadapan saya, bernafas keluar, saya tahu kopi ini tidak ada gula, rasanya pahit, tetapi bernafas masuk, saya rileks, bernafas keluar, saya penuh dengan sukacita. Jadi dia tidak lagi melihat tentang 1 tambah 1 sama dengan gula itu manis, ya, tetapi tidak. Tetapi bagaimana dia mampu untuk melihat ya perkembangan dari
perasaan dia tadi, yang awalnya kalau dia meminum bahwa lidahnya akan menolak karena pahit, tetapi kondisi dari Pak Suyono tadi lebih kepada perasaan yang muncul karena pikiran yang mengakar pada persepsi. Persepsinya Romo Suyono adalah kopi tanpa gula itu pahit dan tidak enak. Nah, inilah yang sering terjadi kepada kita. Kita menanam bumbu-bumbu yang luar biasa di dalam satu keadaan, satu perasaan, sehingga membuat kita itu semakin menderita. Bukan hanya perasaan tidak suka yang muncul, ya, tetapi di situ mungkin marah, ya, kepada istrinya yang tidak memberikan, maaf ya, mungkin ini contoh yang, atau mungkin di warung, ya, di warung ya kan kita kok habis, nah lalu kita bilang bahwa pelit lah segala macam, kecewa lah. Nah inilah yang karena ketidakmampuan kita akhirnya perasaan kita itu campur aduk. Nah campur aduk inilah yang memunculkan kekhawatiran, kegelisahan, jauh dari sukacita dan kedamaian. Ya, dia bermanifestasi di pada persepsi yang keliru. Jadi kita bermain terus. Nah, dengan praktik yang 1, 2, 3, 4 tadi membantu kita untuk merilekskan tubuh dan batin kita. Ya, 5, 6 mengkondisikan bagaimana keadaan feeling kita ini dapat menjadi memunculkan sukacita dan kebahagiaan tadi, sehingga kita mampu untuk menenangkan ya perasaan kita tadi, lalu bagaimana kita mentransformasikannya menjadi kebahagiaan. Ya, jadi bukan masalah lagi Romo tentang gula tanpa kopi atau gula pakai kopi bagi saya yang sangat tidak nyaman. Ya, jadi situasi kondisi apapun kita dapat memunculkan sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih Bante. Ini ada pertanyaan lagi menyambung pertanyaan saya Bante. Dari Pak Mulyadi nih. Mungkin Bante bisa membaca ataukah saya bacakan? Ini ada pertanyaan dari Pak Mulyadi. Beliau menyambung, Namo Buddhaya, Bante menyambung pertanyaan Romo Suyono, apakah tidak diperbolehkan usaha untuk mendapatkan gula? Apalagi usahanya tersebut cukup simpel, misalnya tinggal ambil aja dari lemari atau tinggal. Nah, mohon di Iya, langsung saja. Ya tentu boleh dong. Yang tidak boleh adalah marah ketika orang nggak kasih, tidak ada gula di dapur. Ya, lalu marahnya sampai bilang istri tidak malas lah. Nah, itu kan sudah berkembang, itu tidak boleh. Tetapi kalau saya katakan tadi, ya mungkin ketika tidak ada gula ya di sini di depan, apakah itu siapapun yang menyuguhkan kita, kita tahu oh tidak ada gula, bahwa kita tahu bahwa akan menutrisi kita dengan sebuah sukacita dengan meminum kopi tanpa gula, ya kita berusaha bertanya tidak masalah, tetapi usaha yang dipenuhi dengan sukacita, ya rileksnya tubuh dan batin. Ya, tidak ada ketegangan di sana, ketegangan karena tidak dikasih, di sana ada benih-benih kemarahan, di sana ada benih-benih kekhawatiran, nanti tidak ada gula lalu membuat kita merasa tidak nyaman, lalu kita akhirnya marah tadi. Lalu kita bertanya, apakah gulanya mana? Oh, mungkin aja ada yang lupa atau oh mungkin kita bisa mengambilnya kembali. Ya sering terjadi dengan kita hal kecil, tapi kita tidak mampu untuk mengkondisikan. Ternyata dia berpengaruh besar sekali di dalam keadaan batin kita yang mempengaruhi perasaan tadi, yang mengakar pada persepsi. Nah, kita bisa bertahan keadaan perasaan kita secara yang dihasilkan oleh tubuh, tetapi kita sering tidak menyadari kalau perasaan yang muncul dari pemikiran yang mengakar kepada persepsi. Ya, sering tergulung di sini. Ya, sering kali ketika kita berhadapan bukan hanya sekedar mencari gula, tetapi banyak hal yang terjadi, bahkan ketika makan mungkin keasinan muncul, berbagai macam hal, tidak hanya dari tubuh yang tidak menerima, perasaan tidak nyaman, tetapi persepsi, lalu banyak hal-hal seperti ini dan sering kali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi praktik ini sangat membantu kita bagaimana memunculkan kenyamanan, ya, ketenangan, ya, sukacita di dalam kehidupan kita di sehari-hari. Baik, terima kasih Bante. Baik, terima kasih Bante.
Nah, ini ada pertanyaan yang langsung ke saya, Bante. Ini pertanyaan yang bersifat praktek, ya. Beliau mengatakan ini ada konsep dualitas, Bante. Ada baik, ada buruk. Nah, ketika ada orang yang mengatakan atau berkata-kata kasar kepada si dia, mungkin berbohong, memfitnah, lalu dia tertekan. Nah, orang yang tertekan ini, dia bisa saja dia praktek mindful, Bante. Nah, lalu orang yang sering mengatakan kata-kata kasar ini, dia perlu latihan mindful nggak, Bante? Jadi nggak hanya orang yang mendengarkan saja, gitu, yang tertekan saja yang berlatih. Nah, orang yang sering melakukan fitnahan atau kata-kata kasar itu, dia perlu berlatih untuk mindful nggak, Bante? Nah, atau apakah ya memang karma dia juga, gitu? Monggo Bante dijawab. Ya, jadi kita harus berhati-hati ketika memandang segala sesuatu. Nah, jadi dualitas itu kan terjadi antara yang baik atau buruk. Lalu kita sebagai seorang praktisi merasa diri kita bahwa adalah orang yang berlatih. Lalu ketika seseorang berlaku tidak sesuai dengan yang kita anggap melenceng dari seorang meditator, seorang praktisi, kita merasa bahwa dia ada yang salah. Nah, tanpa kita sadari dengan cara melihat kita itu sudah dipenuhi adalah sebuah perasaan tidak nyaman yang mengarah kepada akarnya persepsi tadi bahwa kita Tes Romo Suyono. Halo, Romo Suyono. Ya, Romo Wandi. Sampai dengar suara Bante Bandu nggak? Gambarnya Ya, saya tidak mendengar suara beliau, saya tidak melihat gambar beliau juga oke, berarti berhenti. ini ada gangguan Iya, dengan betul Bante ya. Bandu. Atau kita sejenak, kita bernapas, Iya, saya betul. akan mengundang bel, Silakan. sambil kita menunggu Bante Bandu untuk masuk lagi. Ya. Iya. Mari teman-teman kita kembali ke napas, sambil kita menunggu Bante Nyana Bandu. Ya. ya. Terima Nah, kasih. Baik. jadi Oh, Bante Bandu sudah masuk lagi. ya, Silakan. terima kasih sudah ada bel. Ya, beginilah kalau kita hidup di dunia maya. Nah, jadi perasaan-perasaan muncul ketika putus koneksi tadi itu adalah lonceng kesadaran kita. Nah, jadi kita harus tahu limitasi kita ada di mana sehingga kita tahu ketika kita berenang sejauh mana kita dapat bertahan ketika kita berenang, ya kan? Sehingga kita tidak tenggelam. Nah, jadi kita harus tahu. Nah, jadi saya pernah mengalami hal seperti ini. Misalnya ada wacana-wacana yang mengatakan hal seperti ini dan seperti itu. Nah, di awal mungkin kita tidak nyaman, bahkan dari perasaan tidak nyaman ini muncul dari persepsi yang sangat kuat mempengaruhi keadaan di bawah sadar kita. Nah, di sana terkadang kita tergulung akan hal itu. Kita butuh waktu untuk di mana kita berhenti, ya kita tidak melakukan apapun karena saat itu kita mungkin merasa disaster, merasa semuanya keruh, tidak nyaman, semuanya bercampur. Lalu kita mindfulness adalah sebuah praktik untuk mengajak kita berhenti. Ya makanya kalau ada istilah nothing to do, nowhere to go. Ya tidak ada yang dilakukan, tiada yang dilakukan kerjakan dan tiada kemanapun. Jadi kita hadir di saat ini, di sekarang, kita kembali ke rumah sejati kita. Nah, kita kembali bagaimana kita merilekskan tubuh dan batin kita. Nah, setiap orang itu memiliki limitasi atau waktu tertentu untuk mengembalikan stabilitas di dalam diri dia. Nah, jadi makanya kita harus bersifat yang pengertian benar tadi. Makanya konsentrasi dan insight itu harus ada di sana. Insight ini memunculkan pengertian yang benar. Agar apa? Agar kita dapat memahami keadaan kita. Nah, setelah kita mampu untuk mengembalikan stabilitas di dalam diri kita, nah baru mungkin kita bisa bertemu dengan orang tersebut, nah atau tidak. Tetapi bukan berarti bahwa kita membencinya, kita tidak mau, ya. Berbicara kasar
tidak suka dan sebagainya itu adalah buah dari sebuah keadaan batin, keadaan tubuh kita yang dipengaruhi perasaan ataupun persepsi yang ada. Nah, jadi yang harus kita lihat bukan itunya, ya, buah-buah ininya tidak, tetapi kembali lagi yang saya katakan tadi ke akarnya. Nah, untuk melihat nature of feeling ini atau hakikat sejati dari perasaan, persepsi ini, ya kita harus berhenti dulu. Kita melihat ke dalam tubuh dan batin kita, lalu bagaimana kita melakukan step yang tadi 1, 2, 3, 4. Mungkin 1, 2, 3, 4 ini kita butuh ya 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tergantung kapasitas kita. Lalu kita juga tahu bahwa untuk masuk yang kelima kita butuh waktu. Untuk menyentuh luka batin itu sangat tidak mungkin untuk dilakukan, bahkan ada orang yang tiba-tiba bisa menangis, merasa tidak terima, dan akhirnya dia putus asa. Nah, jadi dengan kita mampu untuk melihat lebih mendalam dan kita mampu untuk merelakskan tubuh dan batin kita di waktu tertentu, dan ini akan bersifat menyembuhkan. Nah, jadi secara garis besar, apakah dia yang suka tadi memfitnah atau dia yang berkata kasar dan sebagainya. Nah, siapa yang harus berlatih? Semuanya harus berlatih. Ya, jadi tidak ada satupun yang tidak boleh berlatih. Jadi semua orang harus berlatih agar apa? Mampu untuk melihat hakikat sejati di dalam dirinya. Nah, setelah dia memiliki kapasitas dan dia memiliki stabilitas untuk menyentuh luka batinnya, bagaimana dia menghadapi situasi tersebut, ya tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana dia menghadapi, bagaimana dia bereaksi. Nah, inilah yang dikatakan oleh Buddha sendiri, dan Thai juga mengatakan bahwa mindfulness akan membantu kita untuk berhenti sejenak dan memilih apa yang harus kita lakukan di dalam situasi dan kondisi tertentu. Ya, seperti tadi tidak nyaman, lalu kita kembali dengan praktek kita, ya kita lakukan 1-4 untuk mengenali keadaan feeling kita, memunculkan sukacita, kebahagiaan, sehingga kita dapat menenangkan mental formasi yang muncul, sehingga kita memunculkan stabilitas tadi. Ya, seperti itu, Romo. Oke. Baik, terima kasih Bante. Ya, orangnya direct message langsung ke saya. Yang pada intinya yang disampaikan Bante, pada yang menanya langsung pada saya, yang paling penting sih Anda latihan dulu ya. Kalau paling penting Anda latihan, kalau Anda cukup punya kemampuan untuk bahagia, ya jangan mikir orang lain dulu ya. Kalau Anda bahagia, bisa menerima, bisa mendengarkan fitnahan, kata kasar, ya nggak masalah sih kalau menurut saya ya. Jadi Anda, kalau Anda punya kapasitas untuk bahagia, ya Anda teruskan latihan itu ya. Silakan dari teman-teman, ada yang di chat atau langsung mau. Apakah saya boleh bertanya kembali, Bante, Romo Wendy? Ya, jika itu mengganggu latihan Romosiono, boleh. Baik. Jika supaya latihan Romosiono juga lancar gitu ya. Silakan Romo. Baik, terima kasih Bante dan Romo Wandi. Ini memang betul nih melatih hidup sadar penuh sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, berkaitan juga kembali lagi ke perasaan ya. Perasaan, saya memiliki sebuah pertanyaan, saya berikan sebuah ilustrasi aja seperti sebuah makanan. Jadi kalau saya... Suaranya Romo, suaranya. Oh, baik, ya. Apakah sudah terdengar? Yeah. Oke, baik. Jadi saya mengilustrasikan begini Bante, kalau saya perasaan ini saya ilustrasikan sebuah makanan ya. Ketika saya berkunjung ke satu tempat, saya disuguhi oleh makanan yang saya tahu kalau saya makan ini akan menimbulkan penyakit buat saya. Ya. Tapi kalau saya tidak makan, nanti akan menyinggung perasaan orang yang memberi makan kepada saya gitu ya. Nah, di sana kita bermain apa yang mesti saya kembangkan atau mesti yang saya lakukan, apakah saya tetap memakan ini, saya menyadari bahwa ya sudah saya terima makanan ini walaupun kemudian resikonya saya harus menerima penyakit, ataukah saya terima kasih saya tidak makan ini, mohon maaf karena ini akan mengganggu kesehatan saya. Mohon dijelaskan Bante. Itu makanan tadi saya ilustrasikan seperti perasaan begitu ya.
Terima kasih. Ya, silakan Bante. Ya, suara saya bisa didengar nggak? Bisa, Soalnya Bante. saya yang lain freezing. Oke. Nah, jadi kalau kita belajar mindfulness, mempraktekkan mindfulness, kita sudah tidak lagi melihat apa yang kita makan, baik atau buruk dan sebagainya, tetapi itu sudah menjadi mindful eating. Jadi ketika kita tahu bahwa hal itu tidak baik untuk tubuh kita, ya kita akan mampu untuk mengkomunikasikan dengan baik. Ya, jadi kita bukan memilih karena enak atau tidak. Jadi praktik mindfulness terhadap uh, makanan, ya, dan ini akan berhubungan dengan feeling kita. Ya, jadi terkadang kalau kita nggak enak, nggak nyaman sama orang, karena apa? Karena kita tidak boleh makan itu, kita sudah tahu. Nah, jadi akhirnya kita makan karena tidak enak, lalu kita merasa bersalah pada diri kita, pada mereka. Akhirnya keadaan perasaan kita sangat tidak nyaman. Nah, jadi makanya praktik mindfulness dengan memunculkan sukacita dan kebahagiaan ini dan bagaimana kita menenangkan perasaan kita, kita mampu untuk melakukan yang namanya berbicara dengan penuh kasih. Nah, di sana bagaimana kita mengkomunikasikan dengan pihak-pihak lain. Saya sering mengalami hal ini, apalagi kalau saya sedang jadi ya dayakannya guru saya, ya saya akan selalu hadir. Saya akan datang ke meja makan, misalnya saya akan mengatakan kepada orang tersebut, ya biasanya saya akan mengatakan bahwa mungkin tidak bisa dimakan semuanya, tetapi akan dimakan yang cocok, mengapa. Nah, jadi banyak orang merasakan bahwa ketika kita mampu untuk mengkomunikasikan, itu akan sangat baik sekali dan orang pun akan senang. Nah, di sini yang menjadi permasalahannya adalah bukan di orang, tetapi di kita. Karena kita tidak mampu menghandle perasaan yang mengakar pada pikiran kita, persepsi kita terhadap orang lain. Ya, kita sering membentuk bahwa orang ini seperti itu, orang ini seperti ini. Dan nanti kalau saya ngomong, dia akan mengatakan seperti ini. Jadi di dalam diri kita itu sudah ada persepsi. Di situ sudah ada bentukan bahwa misalnya Romo Wandi belum ngomong, saya sudah memikirkan bahwa oh Romo Wandi itu seperti ini, karena mimiknya seperti ini. Nah, kita sudah muncul nih perasaan kita terhadap akar persepsi tadi. Nah, sama ketika kita berada di satu situasi di mana seharusnya kita tidak mengkonsumsi itu, baik untuk diri kita atau pihak lain, tapi bagaimana kita menenangkan tubuh dan batin kita bawa kepada kita menenangkan perasaan kita mengenali bahwa persepsi yang muncul tadi, lalu sehingga kita mampu untuk melihat secara mendalam, nah di situ memunculkan insight dan konsentrasi. Nah, insight inilah yang mengarahkan kita pada right understanding atau pengertian yang benar, lalu bagaimana kita mengkomunikasikan dengan sadar penuh tadi, bahasa kasih dan sebagainya. Dan orang akan memahami bahwa, oh seperti saya, guru saya tidak boleh makan ini dan harus seperti ini, bahkan di rumah sakit seringkali. Ketika saya menjaga guru saya, ya bersama Bante dan Bante Badra waktu itu, ya rumah sakit memberikan makanan yang sangat kurang pas ya. Jadi saat itu saya datang, lalu saya mengatakan bahwa untuk yang ini belum memungkinkan untuk dimakan, apakah memungkinkan untuk diberikan yang lain dengan bahasa yang ini. Ternyata mereka, oh ternyata ada diet ya, oh ya udah baiklah kami akan menyediakan hal ini. Jadi cara mengkomunikasikan ini sangat tergantung di dalam keadaan perasaan kita. Ya, jadi praktik yang kelima, 6, 7, 8 ini membantu kita untuk melihat ya akar dari perasaan kita itu seperti apa. Apakah dia perasaan nyaman, tidak nyaman, atau netral tadi, atau gabungan. Ya tadi kalau kita merasa disuguhkan,
Kita kan sudah bermain di ranah persepsi kita deh, tidak nyaman lah, apakah orang ini nggak tahu menyuguhkan saya seperti ini, kalau saya makan nanti tidak nyaman, di situ ada perasaan tidak nyaman kita karena kita khawatir bahwa penyakit kita akan muncul, kambuh, lalu kita mungkin tidak suka makanannya, kita merasa bahwa orang itu mungkin tidak perhatian, tidak tahu, jadi perasaan-perasaan ini bergabung menjadi satu. Nah, makanya praktik 1-4 membantu untuk merilekskan tubuh kita, memberikan kita satu kesempatan untuk berhenti, melihat lebih mendalam, dan memunculkan kedamaian, lalu bagaimana keadaan ini memunculkan sukacita, sukacita yang kita rasakan dari sensasi tubuh dan batin kita yang rileks, memunculkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan dan sukacita inilah yang mentransformasikan keadaan kita, di mana kita mampu melihat secara mendalam keadaan feeling kita, perasaan kita, terlepas dari tubuh kita yang memunculkan perasaan atau pikiran kita yang mengakar pada persepsi tadi, sehingga kita tidak lagi muncul dualitas tadi, suka tidak suka atau yang lainnya. Seperti itu, Romo. Terima kasih sekali, Bante. Baik, ini ada pertanyaan singkat, Bante, dari Yulia Leong. Bante, materi yang Bante berikan malam ini ada tulis di buku nggak, Bante? Penjelasan-penjelasannya ada di buku nggak, Bante? Ada. Itu saya ambil dari buku Awakening of the Heart. Oke. Ya. Kalau Yulia Leong juga bisa lebih jelas sebagai panduan meditasi, ya, tentang panduan apa yang saya baca juga tadi, berhubungan dengan materi Bante Bandu itu ada, nanti share di Google, ada The Blooming of Lotus, ya, itu panduan meditasi. Nah, ini ada pertanyaan praktisi, ya, lebih praktek. Bante, kalau bermeditasi tapi ada seekor semut di wajah gitu ya, kadang-kadang kita sering gerak-gerak. Nah, apa sih yang harusnya dilakukan ketika kayak seperti ada semut-semut di wajah ketika saat meditasi ya? Iya. Yang jelas jangan semprot baygon ke mukamu. Ya, jangan itu tidak boleh, atau disinfektan ya, itu nanti bukan semutnya yang ini. Kalau ada, jadi yang kita lakukan adalah ya membuka mata kita, lalu kita mungkin merabanya, ya mengambilnya pelan-pelan, ya seperti ya, tidak ada cara tertentu untuk itu, tapi kalau bisa kita kan adalah sedang mengembangkan yang namanya pengertian benar. Di sana ada, tadi saya katakan bahwa konsentrasi dan insight. Nah, di dalam dua hal ini ada compassion, belas kasih, dan pengertian yang benar. Nah, ini akan membantu kita ketika ada rasa sakit, tidak nyaman di dalam tubuh kita, perasaan yang tidak nyaman. Kita tahu misalnya apakah itu hanya sekedar sensasi yang muncul karena mungkin kita duduk terlalu lama, atau udara yang menyembur ke kita sehingga menimbulkan seperti gerak-gerak semut, atau semut itu memang ada di kita. Yang ada ya kita pelan-pelan mungkin membuka mata, kita takut nanti masuk ke mata atau apa, ya kita ambil pelan-pelan, kita taruh di tempat. Jangan langsung ditabok atau apa, begitu juga. Kenapa kita itu refleks? Kadang mengapa kalau kita meditasi di Chan itu, di tangan yang dominan itu di bawah, tangan yang tidak dominan di atas. Nah, karena tangan dominan itu tangan yang sering digunakan, ya, itu di bawah. Jadi lakukan seperti ini. Nah, ketika kita tiba-tiba ada nyamuk, nying, nah, jadi terkadang energi kebiasaan kita itu kita ingin nabok gitu, seperti itu. Nah, ternyata ketika kita letakkan di bawah itu akan sangat membantu sekali. Ya, jadi kita ketika kita ingin beranjak pun kita tahu bahwa ada tangan yang di atasnya yang mengingatkan kita bahwa kita akan melakukan sesuatu hal. Jadi kita kembali ke nafas kita. Tetapi merasa tidak nyaman, saya sering kali di Sudibawana ketika kami meditasi pagi, ya saya 2 kali selama saya puasa digigit lebah. Dan yang terakhir itu karena lebahnya itu bukan ingin menggigit saya, karena terlalu banyak lebah saat itu, lalu dia di atas lampu dan kan jatuh. Nah, lalu dia berjalan di
tangan saya, lalu saya memegang dia karena dia ketakutan, lalu dia menusuk saya dan saya merasakan kesakitan di saat itu. Dan saya saat itu kan karena kita sedang bersiap-siap untuk pembacaan Pratimokkha, ya saya kembali ke nafas masuk, nafas keluar dan sakit sekali, sangat-sangat sakit sekali. Lalu saya pelan-pelan mencabutnya dan saya melepaskannya dan itu bengkak dan sampai 3-4 hari sehingga menyulitkan saya untuk bernapas sekarang. Nah, jadi ketika kita mampu melatih yang 1 ke 4 ini, kita tidak akan menjadi orang yang reaktif. Reaktif ini maksudnya di dalam keadaan tertentu. Tetapi tidak seterusnya kita tidak reaktif, itu keadaan batin kita. Makanya saya katakan bahwa stabilitas kita itu akan berpengaruh kepada seberapa kuat atau sering kita menyirami energi sadar penuh di dalam diri kita. Ya, terkadang mungkin kita lelah, terbanyak kegiatan atau apa, bisa jadi kita sangat reaktif ketika ada nyamuk aja, belum hinggap aja kita udah langsung melakukan sebuah pukulan. Nah, ketika sudah terjadi ya mau gimana, makanya itu energi kebiasaan kita yang mengontrol begitu kuat. Nah, makanya dengan praktek mindfulness ini akan membantu kita untuk berhenti. Berhenti ini bukan menjadi pasif atau tidak produktif, salah. Tetapi ada jeda di mana kita mampu untuk memilih apa yang harus kita lakukan. Nah, mengapa mindfulness sangat membantu bagi mereka yang multitasking? Karena mindfulness akan membantu untuk meredakan atau mengurangi stres dan depresi. Karena kalau kita multitasking itu kan cepat macam. Nah, orang mindfulness dia akan jauh lebih perhatian, fokus dan kreatif sehingga dia mampu untuk memunculkan kapasitas untuk mengambil keputusan. Sama dengan diri kita sehari-hari. Jadi akan membantu kita untuk tidak reaktif, memberi jeda untuk kita memilih apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi praktekkan yang 1-4 dengan menguasai dan mengakar di tubuh kita, tubuh dan batin kita. Lalu ketika kita berada di dalam suatu keadaan di mana berhubungan dengan perasaan kita dan sebagainya, kita akan mampu untuk bereaksi. Tadi reaksinya adalah dengan konsentrasi yang meditatif. Nah, jadi ketika ada, ya saya digigit dong Bante. Iya, ketika ada di situ antara dua. Saya memukulnya, dia akan menggigit saya juga. Ya, karena ancaman kan bagi dia. Nah, itu ketika saya hanya tanpa sengaja memegang dia sedikit aja, dia langsung menggigit saya. Nah, jadi dengan kita memahami tadi, kita mengambilnya, meletakkan lagi kembali, dan itu sangat-sangat melatih kita untuk berada di situasi apapun, dapat menguasai diri kita, memunculkan stabilitas untuk mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan. Ya, demikian. Baik, terima kasih Bante atas materi dan jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Sekarang kita sudah masuk ke jam 9:03. Rasanya kita akan mengakhiri sesi latihan meditasi dan sesi Night of Mindfulness ini. Terima kasih banyak Bante atas waktu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan Bante akan menjadi wawasan dan pengetahuan kita untuk berlatih dan berlatih lagi. Ya. Terima kasih Bante. Dan untuk sebelum kita ditutup oleh Romo Suyono, mohon waktunya Bante untuk memimpin pelimpahan jasa. Silakan, mari Bante. Kita merangkapkan kedua tangan kita. Ya, kita menghadirkan energi sadar penuh di dalam diri kita. Kita rilekskan tubuh dan batin kita. Lalu kita mengundang ya, perasaan sukacita, perasaan bahagia. Nah, kita kirimkan energi sadar penuh ini ya melalui praktik
berkesadaran ini ya kepada orang tua, kepada sanak saudara, guru, kepada teman, sahabat, dan tak terbatas ya kepada mereka yang sedang sakit, kepada dunia yang saat ini sedang menghadapi pandemi. Semoga keadaan segera membaik. Semoga kita semua melalui hasil latihan kita ini memberikan manfaat dan buah latihan kita kepada mereka semua. Dan untuk diri kita, semoga kita selalu diberkahi oleh praktik kesadaran ini dan membawa pada sukacita dan kebahagiaan. Semoga sinar Dharma selalu menuntun dari kegelapan menuju cahaya terang. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Baik, sesi Dhamma sharing dan diskusi kita telah selesai. Tadi dibuka oleh Romo Suyono dan sekarang akan ditutup oleh Romo Suyono. Mungkin ada pengumuman atau hal yang perlu disampaikan. Terima kasih. Silakan Romo Suyono. Baik, terima kasih Romo Wandi dan terima kasih juga kepada Yang Mulia Bante Nyana Bandu. Baik, para peserta NOM, kita tentu sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante Nyana Bandu, kepada Romo Wandi yang telah membimbing, memberikan Dhamma sharing di latihan pada malam hari ini. Ya, kita sangat beruntung, sangat memberikan manfaat yang besar buat kita. Semoga ilmu ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga hidup kita menjadi jauh lebih baik dan lebih berkualitas. Baik, kita juga berterima kasih kepada Romo Setiawan, kepada Ibu Leni selaku panitia kegiatan di malam hari ini, dan kita juga berterima kasih kepada peserta semuanya yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan NOM Night of Mindfulness ini. Dan kita akan berjumpa kembali nanti kita akan berjumpa kembali di minggu ketiga di bulan ketiga, jadi minggu ketiga bulan ketiga. Harapan kami semoga Yang Mulia Bante, Romo Wandi, Romo Setiawan, Ibu Leni dan para peserta sekalian selalu dalam kondisi sehat, kondisi baik, dan semoga keluarga juga selalu dalam kondisi baik. Dan kita tetap terus menjaga diri kita harus menggunakan protokol kesehatan dengan baik supaya kita dan orang-orang yang kita cintai bisa terhindar dari penyakit. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di latihan berikutnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Foto dulu Romo Suyono mungkin. Oh, boleh. Hidupkan kamera, mungkin Ibu Leni akan screen gambar kita. Mungkin yang mau dihidupkan kamera, yang mengkondisikan video dibuka, silakan. Oh, Bu Leni, saya nggak bisa ya, print screen. Baik, nanti saya aja ya. Ya. Bisa, Bu Leni? Romo Wandi aja ya? Oke, saya. Oke. Oke, silakan melihat kameranya dengan penuh senyum ya. Oke, yang lain layar pertama ya. Terakhirnya Bapak Mulyadi ya dari saya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Tadi ada chat masuk. Kemudian ya, layar yang kedua. Layar yang kedua. Oke, belum ada video. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu bulan depan ya. Terima kasih Bante, terima kasih Romo Wandi. Terima kasih Bante, semuanya Romo. Terima kasih Bante, terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Terima kasih. Romo Setiawan, gimana Terima Pak? kasih. Ya, terima kasih. Oke, silakan yang mau live. Silakan. Romo stay juga. Romo Setiawan di mana? Di Bandung? Bandung. Wah, saya sehat Romo. Ya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Bante. Ya, saya izin pamit dulu karena sudah dari tadi di komputer terus lanjut. Ya, terima kasih Ya, semuanya. terima kasih, Selamat Bante. malam. Selamat malam, Namo Buddhaya.
saya juga mohon izin, mohon pamit. Romo, monggo. Baik, monggo Romo. Yuk, terima kasih. Terima kasih, Namo Buddhaya. Ini saya N ya. Apa ada yang perlu dibicarakan? Minggu ketiga kita hari apa ya Bu? Apa maksudnya hari Minggu tanggal berapa ya Bu? Tanggal 21 Romo, 21 Maret. 21 Maret ya. Pak Suyono standby ya, Prof. Siap. Itu ada Romo Budi, mungkin barangkali beliau mau menyapa kita, mau berbagi sesuatu. Budi. Belum di unmute Pak Budi, nggak kedengaran suaranya. Belum kedengaran Pak Budi, mungkin harus di itu dulu, di unmute dulu. Oh yes. Selamat malam para Romo dan ibu-ibu sekalian. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih sekali ini kesempatannya. Dan kebetulan sekali saya beruntung bisa hadir malam ini. Dan bisa mendengarkan tadi Dhamma Desana dari Yang Arya Bante Nyana Bandu dan juga dari Romo Wandi dan juga tadi diskusi dari Romo Suyono dan yang lain juga. Terima kasih. Sama-sama Romo Budi. Mudah-mudahan nanti kesempatan yang berikutnya saya bisa juga hadir lagi. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih. Thank you Mimi udah hadir malam ini ya Mimi. Cilili. Ya. Saya N ya. Baik. Ya, baik. Selamat malam. Selamat malam.